Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum ke materinya, perkenalkan dulu yang menyusun presentasi video ini, yaitu yang pertama ada Arif Ikwan Oriksan, yang kedua ada Ega Setia Aldila Basya, yang ketiga ada Muhammad Faik Hafiz, dan yang keempat Tri Utomo. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang kalian ketahui tentang gerak pada manusia? Nah, di sini dijelaskan, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Sistem gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih fungsi sistem gerak pada manusia? Nah, di sini kami sudah menjabarkan ada 5 poin penting. Yang pertama, melindungi organ tubuh. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, menghasilkan gerakan. Yang keempat, menyimpan mineral. Dan yang kelima, memproduksi sel darah. Ada pula struktur rangka yang menjadi bagian dari sistem gerak pada manusia. Yang pertama, ada tulang. Terdiri dari bagian keras kortikal dan bagian dalam yang lebih lunak atau spongiosa. Yang kedua ada sendi, yaitu tempat pertemuan dua atau lebih tulang yang memungkinkan getaran. Yang ketiga ada kalsium dan fosfor, yaitu mineral penting dalam pembentukan tulang yang kuat. Nah, lalu teman-teman, apa saja sih alat gerak pada manusia itu? Nah, lalu teman-teman, apa saja sih alat gerak pada manusia? Dalam hal ini, alat gerak pada manusia terdapat dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif, yaitu berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif. Tulang akan tetap diam. Yang kedua, ada alat gerak aktif, yaitu berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Untuk dapat lebih lanjut, kita akan di slide berikutnya. Yang pertama, kita bahas dulu alat gerak pasif pada manusia. Apa saja sih? Yang pertama, kita bahas dulu. Nah, yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak sendiri terdiri dari tempurung kepala, tulang mata, tulang wajah, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya yang kedua ada tulang dada. Tulang dada terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, dan juga tulang belakang. Yang ketiga terdapat tulang lengan. Tulang lengan terdiri dari tulang lengan atas, tulang pergelangan tangan, tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Yang keempat sendiri yaitu ada tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul itu sendiri. Yang keempat, nah teman-teman, yang kelima atau yang terakhir ada tulang kaki. Tulang kaki sendiri ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah tahu kan alat gerak pasif pada manusia. Nah, sekarang kita cari tahu yuk alat gerak aktif pada manusia. Nah, yang pertama alat gerak aktif pada manusia yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Bentuk dari otot lurik yaitu silindris
dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel atau multisel yang berada di bagian tepi. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan, serta memiliki inti sel yang berada di bagian tengah. Adapun jenis-jenis sendi yang termasuk dalam sistem gerak pada manusia. Yang pertama, ada sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerak ke segala arah. Contoh pada sendi ini adalah pada bahu dan pinggul. Yang kedua, ada sendi pelana. Sendi pelana sendiri memiliki permukaan sendi berbentuk seperti pelana, memungkinkan gerakan di dua arah. Sendi ini terletak pada tulang ibu jari tangan. Yang ketiga, ada sendi engsel. Sendi engsel sendiri mirip dengan engsel pintu. Sendi ini hanya memungkinkan gerakan pada satu sumbu, seperti membuka dan menutup. Contohnya pada sendi siku, lutut, dan jari tangan. Yang keempat ada sendi putar, yaitu salah satu tulang berputar di sekitar tulang lainnya, memungkinkan gerakan rotasi. Sendi ini biasanya di antara tulang atas dan tulang aksis di leher. Yang kelima ada sendi geser. Sendi geser sendiri merupakan tulang yang datar atau hampir datar saling bergeser satu sama lain, memungkinkan gerakan terbatas ke segala arah. Contoh dari sendi geser yaitu tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Penyakit pada sistem gerak. Nah, di sini kami menyampaikan ada 3 penyakit pada sistem gerak. Yang pertama ada osteoporosis, yaitu penyakit yang membuat tulang menjadi rapuh. Yang ketiga ada artritis, yaitu peradangan pada sendi yang menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan. Yang ketiga ada cedera otot. Cedera otot akibat ketegangan atau robekan. Nah, di sini masih banyak lagi ya penyakit sistem gerak, tapi kami menyebutkan hanya 3 contoh saja. Nah, kesimpulan dari sistem gerak tubuh pada manusia ini merupakan hal-hal yang sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Terdiri dari rangka dan otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Selain itu, merawat kesehatan tulang dan otot sangat penting agar tubuh tetap sehat dan dapat bergerak dengan baik. Sekian materi pada sistem gerak pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.